Debat kali ini, Ustadz dan Pendeta. Gara-gara debat ini, telah banyak orang Kristen masuk Islam atau menjadi mualaf. Itu dikarenakan pendeta ini tidak bisa menjawab pertanyaan Ustadz muda ini. Dan paling menggetarkan jagat maya, kata pendeta ini, konsep Tritunggal itu sebenarnya salah dan tidak benar sama sekali. Mari kita simak videonya sampai selesai. Semudah-mudahnya konsep keselamatan, konsep ketuhanan yang mudah diterima oleh akal manusia itu sebenarnya ada di Islam sebenarnya, kalau kita dengar penjelasan dari Pak Dimun yang menurut aku ada berbenturan gitu, statement awal dan statement akhir gitu paling. Jadi ini aku akan lanjut ke pertanyaan kedua saja. Dalam kekristenan itu dikenal dengan tre personae una substantia untuk konsep ketuhanannya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu one substance, three persons. Nanti bahasa Indonesianya satu hakikat, tiga pribadi. Pertanyaannya adalah, gimana caranya konsepnya three persons, tapi konsep agamanya dibilang monoteis? Itu gimana caranya? Silakan. Itu salah itu. Yang mana? Yang dikatakan tadi itu salah, tapi Kristen mempercayai seperti itu. Yang benar itu hanya 2 tahta di surga, tidak ada 3. Tertulis di Alkitab ada 2 tahta di surga, itu yang ada. Bukan, maksudnya jadi satu hakikat tiga pribadi atau Salah itu. Bukan Tritunggal. Tritunggal itu? Bukan. Tritunggal salah, tidak Alkitabiah. Oh, oke. Sip. Iya. Yang dua kata di mana? Siap, silakan dilanjut. Jadi yang benar, Bapa di sebelah kanannya ada tahta anaknya, itu tertulis di Alkitab. Ada berapa Tuhan di situ, Pak? Ada 2. Ada, Bapak meyakini 2 Tuhan? Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Yesus itu Tuhan. Bukan. Bapak meyakini 2 Tuhan. Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Nah, kita nggak usah bingung. Udah dibilang Bapa dan anak. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan juga dong. Iya. Saya Iya, tahu. nggak Bapak punya 2 mungkin Tuhan. singa anaknya jadi kambing. Baik. Anaknya. Bapak Pak Rahmat ya. Pak Rahmat punya 2 Tuhan. Yang ditanya bukan Pak Rahmat lagi, Yesus. Yesus punya berapa Tuhan? 1. Keimanan Pak Rahmat dan keimanan Yesus sama atau beda? Sama. Saya ulang. Pak Rahmat punya 2 Tuhan, Bapa dan Yesus. Ya. Yesus punya 1 Tuhan. Ya. Ini 2, ini 1. Jadi bukan begini ya. Kita harus sederhana berpikir sesuai dengan ajaran Alkitabnya. Firman Tuhan mengatakan, anakku engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Datanglah manusia berpikir siapa bidannya. Datang manusia berpikir siapa maknya, siapa silsilahnya juga ditanyain. Begitulah Tuhan menjelaskan kepada kita supaya kita paham bahwa Bapa lebih besar daripada anak. Tidak mendalili yang ini. Tunggu dulu. Kalau kita bisa menerima Adam jadi dari debu tanah, kenapa kita nggak bisa menerima Tuhan punya anak, tak tahu bagaimana caranya beranak? Ya kan? Oke, baik. Nah, Bapak bisa buka. harus adil dong. Baik. Iya. Bapak bisa buka Keluaran 4 nomor 22. Boleh banget. Oke, silakan. Keluaran 4 nomor 22. Keluaran 4 nomor 22. Nah, kalau boleh langsung dibacakan biar Keluaran 4 ayat 22. Gas Kang Chan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Israel ialah anakku yang sulung. Itu dia. Israel anak siapa, Pak? Israel anakku, kata Tuhan. Anak Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan sekarang? Yang berkata ini di kitab para rasul disebut Tuhan. Mereka belum mengenal Tuhan itu siapa, detailnya. Barulah setelah Yesus datang ke bumi, kita mengatakan istilah Bapa karena Yesus mengajari itu. Yesus anak Tuhan, dia jadi Tuhan. Yang berfirman kepada Musa, katakan kepada Firaun, anakku ini, suku Israel itu anak sulung Tuhan itu. Israel. Iya, anak Tuhan itu. Yes. Itu maksudnya kalimat ini. Israel anak Tuhan. Iya. Israel Tuhan. Bukan.
Yesus anak Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Ya. Jadi Salomo juga mengatakan, engkau anakku, dengarkan nasihatku. Guru Apa- juga, apa yang buat tunggu Yesus dulu. Guru juga mengatakan, hai anakku sini. Kapan kau lahirkan aku? Maksud Bapak metaforikal. Iya. Oke, bagus. Anak-anak Allah itu banyak. Bagus, bagus. Iya. Sekarang apa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Dia tidak metaforikal itu tidak berlaku kepada Yesus. Mengapa Yesus jadi Tuhan? Saya bertanya kepada Kristen, bingung dia menjawab. Bapak Kristen. Saya Kristen, ini jawaban yang benar. Gimana? Ada 2 ayat di Alkitab yang memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan. Pertama, ketika Yesus masih di dalam kandungan berumur 6 bulan, datanglah Maria, ibunya Yesus, menjumpai istri Zakaria yang bernama Elisabet. Lalu Elisabet mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibunya Tuhanku datang kepadaku? Itu pertama. Lalu yang kedua, Nggak dapat yang gimana tuh? ibunya Tuhanku, dia bilang. Oh, karena dia disebut tuh ibu Tuhanku, dia aja Tuhan gitu. Ya, Oke, tunggu dulu. Itu yang pertama kan. Belum tentu benar, bisa aja dia dari iblis mengucapkan itu. Kalau Anda tidak percaya, tapi saya percaya itu dari Tuhan. kedua. Yang kedua ini, waktu Yesus sudah lahir di kandang domba di Bethlehem, lalu para gembala ahli-ahli perbintangan melihat bintang ada sesuatu yang aneh yang baru. Nah, lalu mereka menafsirkan ada sesuatu Raja Israel sudah lahir. Lalu datanglah malaikat. Dikatakan di Alkitab, malaikat itu datang dari langit. Mereka bercahaya menerangi semua para gembala dan mereka tercengang. Malaikat itu mengatakan, pergilah ke Bethlehem, di kota Daud telah lahir Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat berkata, malaikat dari surga ya. Jadi bukan manusia yang bilang. Jadi perkataannya si Elisabet tadi kita nyatakan benar karena malaikat mendukungnya. Itu. Jadi kita nggak ikut-ikutan mengatakan Tuhan kalau tidak ada dasar yang Di kuat. Keluaran 4:22 yang mengatakan Tuhan. Di Lukas 2, itu Lukas 2 nomor 11, betul tidak, Pak? Nah, masih Betul banyak rahasia di itu sini betul ya. tidak? Lukas 2 nomor 11. Saya mau jelaskan banyak rahasia di sini. Pada saat Israel berangkat dari tanah Mesir ke Kanaan, ke tanah Kanaan, secara umum global orang mengatakan Tuhan yang menuntun. Padahal kalau diteliti di Alkitab seorang malaikat ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Iya. Oke. Berarti Bapak meyakini Yesus Tuhan karena di Lukas 2 dikatakan Yesus Tuhan. Iya. Jadi itu dalil Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Oke. Jadi Tuhan Bapak 2. Ya. Tuhan Bapak 2. Ya. Oke. Buka Yohanes 17 nomor 3, Pak, coba, Pak. Mengenai apa itu? Saya tahu itu. Handphone. Ada. Mengenai apa? Saya tahu. Tahu Coba mengenai apa? hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Tuhan. Yohanes Ya. 17 saya berapa kan? Nomor 3. Oke, saya baca ya. Dua Yesus itu. Yes, betul. Saya baca. Pasal 17. Saya baca. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini ada 2 entitas. Silakan. Satu-satunya Ya. Tuhan yang benar menurut Yesus, Bapa atau anak? Ya. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhannya adalah Bapa karena Yesus di bumi sebagai manusia. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya satu-satunya Tuhan yang benar. Benar itu, katanya itu enggak saya salahkan. Bapak bilang 2. Kata Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah Ya. Bapa. Ya. Nah, menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa atau anak? Menurut pasal 17 itu doanya Yesus Yes. kepada Bapanya. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Siapa? Iya. Bapa atau anak? Jadi karena banyak orang menuhankan yang lain di Bapak luar atau- mereka. Bapa atau anak? Bapa, Bukan anak. Bapa, Bukan anak. bukan anak. Gimana sih? Bukan. Nah, berarti Ini yang berdoa ini anak. yes, makanya bukan anak. Kalau anak bukan Tuhan, layak nggak anak disebut Tuhan? Tapi di ayat lain kan bahwa anak itu juga Tuhan. Tadi malaikat yang bilang. Di mana? Oh, yang tadi. Iya. Oke, Lupa bagus. dia. Bagus. Baik. Iya, jadi Sedikit saya tambah, sedikit saya Oh tambah. ya, silakan. Tadi dikatakan, Yesus mengatakan, engkau satu-satunya.
Tadi dikatakan dua itu mengatakan engkau satu-satunya Tuhan. Dia yang mengatakan kepada Bapa. Bagus. Jadi dia kita ya Tuhan ya, bukan begitu Yesus berkata kepada Bapa. Alhamdulillah Pak Nainggolan berarti dengan Pak Rahmat harus konsili lagi. Kata Pak Rahmat Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Kata Pak Nainggolan hanya Bapa yang Tuhan. Menurut apa itu disebut hanya Bapa yang Tuhan. Sesuai konteks. Tapi Sesuai konteks. kalau untuk kita Bapa dan anak ya dua-dua. Itu maksudnya kan maksudnya begini, supaya jangan dibuat ayat dengan ayat bertentangan. Kurangi volume. Nah, kalau dikatakan menurut ayat ini hanya satu Tuhan, bertentangan dengan ayat-ayat yang Oke. tidak dibuka tadi. Boleh, Ya. boleh saya jelaskan. Oke. Boleh. Lukas 2 itu Pak, original teksnya sebetulnya kurios. Kalau Bapak buka Selebar 2011 itu junjunan. Sorry, ya itu yang 11. Itu sebetulnya Tuhan. Pada hari ini telah lahir juru selamat Tuhan. Bukan Tuhan, Pak. Kerjaan musuh Pak Rahmat tadi, LHI. Bukan Tuhan, Pak. Kalau Bapak baca Bapak lanjutkan nomor 22. Kalau lanjutkan nomor 22, bahwa nanti Yesus itu akan diserahkan kepada Tuhan. Itu baru Tuhan. Jadi Pak, posisi Bapak itu tidak beriman seperti imannya Yesus. Kata Yesus, hidup yang kekal itu mengenal Engkau, Bapa, Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Aku bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dengarlah Matius 11:25 yang tadi. Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Sema Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu satu. Bukan dua. Tapi Bapak baca enggak jujur loh. Bapak baca hanya sepotong itu. Coba baca semua ya pasal 17 itu. Dikatakan di situ engkau dan aku menjadi satu. Salah, itu pasal Yohanes 10:30. Yohanes 17 mau saya baca. Buka datanya, Pak. Iya. Silakan. Kita menjadi satu dengan mereka. Oh, itu nomor 21. Bukan Yesus itu, Pak. Itu murid-murid. Supaya mereka. Jadi begini. Ini doa Yesus. Jadi kalau Prabowo berbisik dengan Gibran, Contoh. semua kita pasti menyimak. Kalau Prabowo berbisik kepada Gibran, pasti semua kita nyimak. Pasti yang diomongin penting. Ini anak dengan Bapa penguasa semesta alam ini berbicara mereka. Makanya simak benar-benar. Boleh, silakan. Mulai dari ayat 1. Dua Yesus. Kepanjangan dari satu, Pak. Itu nomor 21. Saya beritahu ke Bapak itu nomor 21. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Kuasa loh kepada Yesus. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kepadanya di situ Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Berarti dia disuruh Bapaknya ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pesan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Bukan nama sebutan ini loh. Utusan, tetap utusan. Kalau menurutku ini nama yang dimaksud di sini, karena Yesus tidak pernah mengajarkan nama. Yes. Tidak pernah. Ya, betul. Reputasi ini. Ya, lanjut. Nah, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu Bapa. Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar. Pak Rahmat, boleh izin Pak Rahmat, kita stop dulu sebentar ya. Oke. Ini ada azan. Tapi kita standby di sini tetap. Baik. Ya. Bapak baca itu, tak akan pernah satupun Bapak menemukan aku dan Bapak adalah satu di situ dari Yesus.
kecuali berbicara kepada murid-murid. Kita break dulu sebentar sampai azan ya.